Hai, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman viewers Kanal 3 yang mungkin sedang dalam perjalanan, di tengah kemacetan, lagi di rumah, lagi WFH, atau mungkin sedang mengerjakan tugas. Terima kasih udah menyaksikan channel kita. Hari ini saya dan siapa? Dengan Rudy. Dengan Rudy. Seperti biasa. Dari mana nih Om? Kita biasa masih seperti biasa Mbak. Saya masih aktif di dunia oil and gas. Oil and gas ya, pokoknya ini deh. Urusan minyak membor ya kita lah ya. ini. Okay. Nah, apa nih Om diskusi kita kali ini nih? Ada teman-temannya Om Rudy mungkin yang kemarin nanya ya. Jadi ada Mbak sekarang nih agak-agak dalam ini teman-teman gimana sih cara ngurus kalau misalkan kita melaksanakan pernikahan siri Mbak? Apakah bisa diakui oleh negara? Iya betul. Atau ada prosesnya sehingga pernikahan itu bisa disahkan menjadi lembaran negara. Dalam hal ini berarti nanti ada buku nikah berarti ya kalau misalkan ada itunya seperti itu Mbak. Ya. Jadi teman-teman viewers Kanal 3, istilah nikah siri ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama muslim ya Mbak Islam, ya. Dalam arti sesuai dengan namanya juga siri itu kan artinya rahasia. Oh rahasia. Iya, jadi tidak boleh dan tahu Mbak sebenarnya. Kalau udah siri itu ketahuan itu bukan siri lagi namanya. Jadi ya betul sekali Om Rudy ya, nikah siri ini bermakna rahasia. Artinya apa? Artinya tidak ditampakkan gitu ya. Jadi teman-teman viewers perlu saya jelasin bahwa nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan secara agama. Namun tidak dicatatkan apabila kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Nah, jadi gimana nih Om, tadi teman-temannya Om Rudy ingin apa sih? Mereka nih terlanjur nikah, terus nggak punya akte sebagai bukti, sudah dilangsungkan pernikahan gitu ya? Iya, jadi pada intinya kan begini, mereka sudah melaksanakan pernikahan siri ini, tapi seiring waktu mereka kan punya keturunan nih Mbak. Iya. Dulu anak hasil pernikahan siri tidak bisa membuat akte, kalau nggak salah ya. Iya, sekarang bisa. Tapi kalau sekarang sudah bisa Mbak. Sudah bisa. Terobosan. Bahkan orang tua single pun, single parents dalam hal ini bisa membuat akte atas nama anaknya sendiri. Ini udah banyak terobosan hukum. Iya, terobosan hukum dalam hal ini. Karena memang ini sangat penting ya buat asal usul anak gitu ya, tanggung jawab orang tua. Jadi teman-teman viewers, pada dasarnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah gitu ya, yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah ya, di KUA atau di catatan sipil. Sipil gitu. Betul. Nah terus pertanyaannya, lantas gimana dong untuk pasangan yang sudah terlanjur nikah, nikah siri, tapi nggak punya akte, terus mereka buktinya apa gitu ya kan? Nah untuk kasus temennya Om Rudy, ini bisa disampaikan nih Om bahwa mereka bisa mengajukan yang namanya permohonan isbat nikah ya, kemana? Ke pengadilan agama. Ya, betul ya. Isbat nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam ya. Tapi perkawinan ini memang tidak dicatatkan di KUA gitu Om ya. Nah, menjadi pertanyaan Mbak Ratna, apabila seseorang sudah melakukan pernikahan siri dan mencatatkan pernikahan isbat nikah ke pengadilan agama, apabila disetujui oleh pihak hakim, apakah dia juga bisa menerima surat nikah, Mbak? Iya, jadi harus ada persyaratannya nih Om nih gitu, ya. Terus saya sampaikan, permohonan isbat nikah ini dapat diajukan oleh si suami, istri, atau anak-anaknya, atau wali nikah, atau pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan itu ya. Jadi di sini perlu diperhatikan pengajuan isbat nikah hanya dimungkinkan jika katanya ada perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Misalnya dulu mungkin kasusnya Nikita Mirzani ya udah nikah, terus tahu-taunya nikah siri tahu ngurus cerai, bagaimana caranya ya kan? Jadi sedang proses tuh ya. Terus bisa juga hilangnya akte nikah, misalnya suaminya juga akte nikahnya nggak ada, si istrinya juga nggak ada, jadi bisa. Tapi sebenarnya dia dulu menikah resmi. Iya bisa. Menikah resmi cuma karena buku nikahnya atau akte nikahnya hilang karena sesuatu hal, dia melaporkan kembali gitu loh. Betul, melaporkan kembali ya.
Terus kemudian adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Ya kan, misalnya perkawinan ini juga terjadi sebelum undang-undang berlaku tahun 74 kan. Banyak orang yang perkawinan memang secara agama, ya kan, bahkan dulu zaman dulu tuh mungkin kita kenal istilah dijodohin ya, kayak orang tua saya tuh kayaknya nggak istilah pacaran, ngedate, tiba-tiba datang, melamar, menikah aja gitu ya. Orang tua Rudy juga gitu ya. Iya, betul. Jadi mungkin mereka nggak punya yang namanya buku nikah, jadi mereka harus ngurus yang namanya isbat nikah ya. Jadi perkawinan juga ini yang satu lagi perlu saya jelaskan, isbat nikah hanya dimungkinkan jika perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut undang-undang perkawinan. Betul. Tadi balik lagi nih, setelah itu gimana? Setelah itu pengadilan agama akan memeriksa apakah telah memenuhi syarat atau tidak. Nah, nanti pengadilan yang akan memutuskan dan mereka akan mendapatkan buku isbat nikah tadi gitu untuk kepentingan anak dan juga harta yang ada gitu. Ada ya, harta gunung gini ya. Andaikan terjadi sesuatu dalam pernikahan tersebut ya. Jadi memang banyak sekali ya Om, apalagi kemarin tuh sempet ya ada konglomerat yang meninggal. Iya, jadi ribut tuh ya. Kasihan yang mereka nikah siri nih Mbak. Iya benar-benar. Karena tidak tercatat dalam lembaga negara sehingga tidak tercatat dalam pembagian harta warisan. Makanya gitu. Anak yang lahir harus bisa ngurus gitu, isbat nikahnya. Dalam hal ini pasti yang dirugikan adalah pihak wanita ya Mbak ya. Iya, dan anak-anak yang dilahirkan gitu ya. Jadi memang apa sih namanya, mungkin beberapa tahun yang lalu tuh kita suka nonton ada motivator juga ya yang nggak ngakuin anaknya itu kan luar biasa gitu kan. Luar biasa itu ya. Sampai kalau nggak salah minta apa tes DNA ya kalau nggak salah ya. Dia menjawab tes DNA setelah dilakukan tes DNA ternyata benar, dia langsung hilang tuh Mbak. Langsung hilang, dipakai lagi langsung. Nggak langsung, orang-orang juga langsung meninggalkan kayaknya langsung udah karena ucapan dan tindakan tidak sesuai dengan apa kenyataannya. Iya betul, nggak bisa jadi panutan, bisa jadi contoh, ya kan? Padahal selalu memberikan motivasi, memberikan itulah Mbak. Aduh, memang teman-teman, jadi viewers Kanal 3 perlu hati-hati ya, bukannya nikah siri ini dilarang oleh hukum, tapi juga pihak wanita harus juga tahu ya hak-haknya. Apalagi jika ada anak yang dilahirkan, juga mintalah pasangan Anda untuk juga mengurus prosesnya gimana gitu ya, sehingga nanti tidak terjadi konflik warisan atau hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga ya, ribut warisan sampai ke pengadilan, kasihan juga gitu loh. Gitu. Mungkin Om Rudy ada pesan-pesan buat teman-temannya? Iya, jadi terutama untuk teman-teman wanita saya Mbak ya. Bukan teman wanita saya, berarti teman-teman saya wanita. Yang wanita. Apabila ingin melakukan pernikahan siri, berpikirlah, karena apapun pernikahan siri itu baik ya. Tapi lebih baik lagi kalau pernikahan itu secara resmi, tercatat di oleh lembaran negara, tercatat di KUA seperti itu, atau pada catatan sipil seperti tadi Mbak bilang. Karena apabila terjadi pernikahan siri dan tidak dilaporkan, maka pasti pihak wanita yang akan dirugikan dalam hal ini. Ya, oleh karena itu berhati-hatilah dan berpikirlah Anda melangsungkan pernikahan siri. Demikian. Jadi kalau istilah kalau dalam hukum agama, kalau nggak mampu beristri kalau tidak mampu beristri 2, 3, 4 maka cukup 1 saja. Oke. Demikian teman-teman viewers Kanal 3, semoga diskusi kita bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa di edisi Melek Hukum berikutnya. Bye.